Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam kuliah Aljabar Linear Elementer 1. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan bahasan kita pada video sebelumnya, yaitu terkait operasi baris elementer. Operasi baris elementer ini kita gunakan untuk melakukan proses eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan pada matriks. Selamat menyaksikan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bahwa tujuan kita melakukan operasi baris elementer yaitu untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Misalkan kita punya sebuah sistem persamaan linier, tentu yang kita inginkan adalah kita memodifikasi sistem persamaan linier tersebut sehingga kita mendapatkan sistem persamaan linier dengan bentuk yang lebih sederhana dan kita dapat dengan mudah melihat solusinya seperti apa. Misalnya saja jika kita punya suatu sistem persamaan linier dengan 3 persamaan dan 3 variabel, kita tentu akan dengan mudah melihat solusinya jika bentuk sistem persamaannya seperti ini. X1 sama dengan A, X2 sama dengan B, dan X3 sama dengan C. Atau kalaupun kita tidak mendapatkan bentuk seperti ini, kita punya bentuk yang mungkin sedikit lebih rumit, tapi dapat kita selesaikan menggunakan metode substitusi, yaitu misalnya X1 ini sama dengan PX2 ditambah QX3 sama dengan A, kemudian X2 sama ditambah RX3 sama dengan B, dan X3 sama dengan C. Jadi dari persamaan pertama, kedua, dan ketiganya ini, di persamaan ketiga hanya memiliki satu variabel, mungkin di persamaan kedua ini bergantung hanya pada variabel ketiga, lalu nanti untuk mencari X1-nya kita dapat mensubstitusikan hasil-hasil yang sudah kita dapat dari persamaan pertama dan kedua. Kedua bentuk sistem persamaan linear ini, jika kita tuliskan ke dalam bentuk matriks yang diperbesar, hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi bentuk yang pertama, jika kita tuliskan dalam bentuk matriks, akan memiliki bentuk 100A, 010B, dan 001C. Sedangkan bentuk yang kedua akan kita dapatkan bentuk matriks seperti ini. Pada video sebelumnya, kita sudah mengenali bahwa matriks seperti ini dinamakan matriks segitiga atas. Ya. Kenapa? Karena kita melihat bagian yang tak nolnya ada di bagian atas dan bentuk segitiga. Nah, bedanya apa? Kenapa ada dua bentuk ini? Jika bagian atas angka satunya ini tidak nol, maka kita namakan matriks ini sebagai matriks eselon baris. Tapi jika bagian atas dari satunya ini adalah nol semua, kita namakan matriks eselon baris tereduksi. Jika matriks yang dihasilkan merupakan matriks eselon baris, maka proses operasi baris elementer ini kita namakan sebagai proses eliminasi Gauss. Dan jika yang kita lakukan sampai menghasilkan matriks eselon baris tereduksi, maka proses ini kita namakan sebagai proses eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Tapi apa sebetulnya yang dimaksud dengan matriks eselon baris dan matriks eselon baris tereduksi? Kita akan lihat satu persatu. Nah, matriks eselon baris adalah sebuah matriks yang unsur pertama pada siap barisnya yang tak nol adalah 1. Oke. Jika unsur pertama yang tak nolnya adalah bukan 1, ya berarti otomatis itu bukan matriks eselon baris ya. Kemudian, jika baris ke K ini mengandung unsur tak nol, maka banyaknya unsur tak nol pertama pada baris K plus 1 ini harus lebih banyak daripada banyaknya unsur nol pertama pada baris ke K. Jadi misalnya, jika kita punya matriks, katakanlah 1, 2, 3, 4, lalu 0, 0, 1, 1, maka agar menjadi matriks eselon baris tereduksi, kita lihat pada baris kedua terdapat 2 buah 0 yang mengawali baris kedua. Maka di baris ketiga harus ada lebih dari 2 angka 0 yang mengawali baris ketiga ini. Misalnya saja 3 buah.
Apakah ini menjadi matriks eselon baris? Belum ya, karena jika kita punya seperti ini, syarat pertama, yaitu unsur pertama pada setiap baris yang tak nol harus 1, ini tidak dipenuhi. Jadi kalau ini ingin menjadi eselon baris, harusnya kita punya 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 1, dan 0, 0, 0, 1. Oke. Kemudian jika kita menemukan baris yang hanya memiliki unsur 0, maka harus ditempatkan di paling bawah. Itu jika kita punya bentuk seperti ini, kembali 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 1, 0, maka ini tidak menjadi matriks eselon baris. Agar menjadi matriks eselon baris, kita dapat tukar barisnya. Baris kedua tukar dengan baris ketiga agar menjadi 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, yang tadi ini operasinya adalah kita kalikan baris ketiganya dengan 1/4. Oke. Nah, unsur pertama pada setiap baris ini yang nilainya tak 0 dan berupa angka 1 ini kita namakan sebagai 1 utama. Oke. Jadi bentuk ini, 2 nilai ini, dan 3 nilai ini kita namakan sebagai 1 utama. Ini juga 1 utama. Kita lihat pada 1 utama ini, unsur yang ada di bawahnya harus 0 semua. Oke, kalau yang di atasnya gimana? Untuk yang di atasnya, jika pada matriks eselon baris ini tidak menjadi masalah. Oke, perhatikan bahwa unsur di bawah 1 utama hanya boleh 0. Baik, kita perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah contoh-contoh matriks eselon baris. Kita periksa pada matriks pertama, unsur pertama yang tak nol adalah 1 pada baris pertama, pada baris kedua juga 1. Dia punya 1 buah angka 0 yang mengawali, maka yang berikutnya ada 2 buah angka 0 yang mengawali. Oke, tidak jadi masalah. Dan ini juga menjadi 1 utama. Ya, unsur pertama yang tak nol menjadi 1. Kemudian ini juga, jadi ini adalah matriks eselon baris. Ini adalah 1 utama yang berikutnya. Ini juga menjadi 1 utama. Kita lihat di bawahnya 0 semua, ini juga di bawahnya 0 semua. Dan baris 0-nya disimpan di paling bawah. Oke, maka ini juga matriks eselon baris. Bagaimana dengan ini? Oke, sama juga ya. Ini 1 utama. Baris 0-nya ada di paling bawah. Di bagian bawah 1 utama sudah 0 semua. Ini juga adalah matriks eselon baris. Kita lihat yang berikutnya. Bagaimana dengan ini? Ya, kita lihat tidak ada 1 utamanya ya. Maka kita harus, jika ingin ini menjadi matriks eselon baris, kita harus membagi masing-masing baris ini dengan nilai-nilai sesuai dengan pembagian diperlukan agar menjadi 1 utama. Ya, jadi ini bukan matriks eselon baris. Selanjutnya, syarat apa yang tidak dipenuhi? Oke, baris 0 ya, baris yang hanya barisnya 0 ditempatkan di atas ya, seharusnya ada di baris paling bawah, maka ini juga bukan matriks eselon baris. Harusnya kalau mau ditukar ya barisnya. Ini belum 1 utama. Dan terakhir bagaimana dengan ini? Oke.
Kita lihat pada baris pertama. Baris pertama ini diawali dengan satu buah angka 0, maka berdasarkan aturan yang tadi kita lihat, harusnya baris kedua diawali dengan 2 buah angka 0 atau lebih. Nah, yang ini terbalik ya. Jadi seharusnya kalau mau kembali ini pun ditukar baris. Oke, jadi ini bukan matriks echelon baris. Oke. Apa bedanya dengan matriks echelon baris tereduksi? Matriks echelon baris tereduksi pada dasarnya adalah sebuah matriks echelon baris. Hanya saja di bagian atas satu utamanya harus 0 juga. Oke. Nah, dengan kata lain, jika kita punya kembali ya matriks seperti tadi. Nah, ini merupakan matriks echelon baris, tapi belum tereduksi. Kenapa? Yang ini aman, karena tidak ada bagian atas dari satu utama. Yang ini belum 0, ya, di atas satu utamanya. Yang ini juga bagian atas satu utamanya belum 0. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan supaya jadi echelon baris tereduksi? Mungkin kita dapat mengurangi baris pertama dengan 3 kali baris kedua, sehingga kita dapatkan 1204, 0010, dan 0001. Kemudian mungkin kita harus hilangkan 4 di sini juga ya, maka kita kurangi baris pertama dengan 4 kali baris ketiga. Kita lihat ini satu utama di bagian atasnya sudah 0, ini juga satu utama bagian atasnya sudah 0. Maka yang ini adalah matriks echelon baris tereduksi. Baik, kita lihat contohnya. Ini adalah bentuk matriks echelon baris tereduksi. Pada bentuk matriks yang persegi, nanti matriks echelon baris tereduksi yang idealnya tentu akan membentuk seperti matriks identitas ya. Seperti ini. Ini matriks identitas belakangnya. Oke, ini menjadi satu utama. Perhatikan bagian atas dan bawahnya adalah 0 semua unsurnya. Jadi ini juga merupakan matriks echelon baris tereduksi. Bagaimana dengan yang ini? Oke, ini adalah satu utama. Ini juga satu utama. Matriks echelon barisnya terpenuhi. Bagian atasnya bagaimana? Oke, bagian atas satu utama ini tidak ada ya. Bagian atas satu utama yang ini sudah 0. Jadi ini adalah matriks echelon baris tereduksi. Bagaimana dengan yang ini? Hati-hati jangan terkecoh dengan bagian atas 3-nya ini ada nilai 1. Ini tidak jadi masalah karena 3 ini bukan satu utama. Yang menjadi satu utama adalah 2 unsur ini. Dan bagian atasnya sudah 0, maka ini juga matriks echelon baris tereduksi. Nah, di antara matriks-matriks berikut ini, mana yang merupakan matriks echelon baris, mana yang merupakan matriks echelon baris tereduksi, atau bukan keduanya? Baik, kita lihat. Pada nomor A, mana yang menjadi satu utama? Oh, oke. Kita punya baris yang tertukar ya, antara baris kedua dan ketiganya. Kenapa? Karena jumlah unsur 0 yang mengawali satunya ini di baris kedua ada 2, tapi di baris ketiganya ada 1. Lebih banyak yang di baris kedua dibandingkan dengan baris ketiga ya. Jadi seharusnya ini dibalik kalau mau jadi matriks echelon baris atau matriks echelon baris tereduksi. Jadi ini bukan keduanya. Bagaimana dengan ini? Oke, kita punya baris 0 di baris kedua. Padahal seharusnya jika ada baris 0, ini harus kita simpan di paling bawah. Maka ini juga bukan.
matriks eselon baris, apalagi yang tereduksi. Bagaimana dengan yang ini? Oke, untuk unsur pertama aman, baris pertama aman, baris kedua dan ketiganya ini belum jadi satu utama. Jadi ini juga bukan matriks eselon baris. Bagaimana dengan selanjutnya nomor D? Oke, ini betul menjadi satu utama, baris kedua ini betul menjadi satu utama. Nah, tapi di baris ketiga, seharusnya di bawah satu utama ini bernilai 0. Ya, jadi ini juga bukan matriks eselon baris. Oke, nomor E. Baris pertama menjadi satu utamanya. Oke, kita temukan baris kedua juga. Baris ketiga isinya adalah baris 0. Maka kita cek, ini tentu merupakan matriks eselon baris. Apakah tereduksi? Kita lihat bagian atas satu utama. Oke, ini adalah 0. Ini adalah matriks eselon baris tereduksi. Oke, untuk nomor terakhir, kita cek satu utamanya. Unsur tak 0 pertama di setiap baris sudah 1. Maka ini adalah matriks eselon baris. Di bagian bawahnya 0 semuanya, di bawah satu utamanya. Bagaimana dengan bagian atas satu utama? Yang ini 0, tapi di kolom terakhir atasnya bukan 0. Maka ini adalah matriks eselon baris, tapi tidak tereduksi. Nah, hati-hati dalam suatu sistem persamaan linear yang sama, mungkin kita akan mendapatkan langkah operasi baris elementer yang berbeda-beda ya, tapi jika kita pada akhirnya mendapatkan matriks eselon baris tereduksi, harusnya hasil yang didapatkan akan sama, meskipun langkah yang dilakukannya berbeda-beda ya, tergantung orang yang memilih. Baik, kita lihat bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear berikut. Misalkan kita punya sistem persamaan linear yang isinya adalah min X plus 2Y plus 2Z sama dengan 9. Kemudian 3X min 2Z sama dengan min 3, dan X plus Y sama dengan 3. Nah, jika kita ingin melakukan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, tentu kita perlu konversi dulu ini ke dalam sebuah matriks yang diperbesar. Matriksnya apa ya? Oke, masih ingat mungkin kita perlu membuat seperti tabel dulu ya. Ini untuk X, ini untuk Y, ini untuk Z, dan ini untuk konstanta. Ini untuk baris 1, baris 2, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Koefisiennya adalah min 1, 2, 2, konstanta 9, kemudian 3, Y-nya 0, tidak ada ya, min 2 dan min 3. Lalu 1, 1, Z-nya tidak ada, dan 3. Oke, jadi matriks yang diperbesarnya adalah min 1, 2, 2, 9, 3, 0, min 2, min 3, dan 1, 1, 0, 3. Kita dapat menambahkan pembatas ya jika mau. Baik, kita akan lakukan eliminasi Gauss terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan ke eliminasi Gauss-Jordan. Min 1, 2, 2, 9. 3, 0, min 2, min 3. 1, 1, 0, 3. Apa yang akan dilakukan? Baik, saya akan memilih langkah pertamanya adalah menambahkan baris ketiga dengan baris pertama. Kenapa? Supaya ini nanti akan menjadi 0. Ya, kita kan ingin supaya nanti di bawah satu utamanya ini 0 semua. Tentu Anda boleh memilih langkah lain, misalnya tukar baris dulu, baris pertama dengan baris ketiga, atau mengalihkan baris pertama dengan min 1 agar mendapatkan satu utama. Ya, itu bisa saja dilakukan. Tapi tentu langkah yang dilakukan berikutnya akan berbeda ya. Yang akan kita dapat adalah
0, 3, 2, 12. Oke, min 1 ditambah 1 adalah 0, 2 tambah 1 adalah 3, 2 ditambah 0 adalah 2, dan 9 tambah 3 adalah 12. Selanjutnya saya akan menghilangkan 3 di sini, jadi baris kedua akan saya tambahkan dengan 3 kali baris pertama. Oke, langkah ini akan menghasilkan baris pertama dan ketiganya tetap. Akan kita dapat 3 dikurangi 3 adalah 0. 0 ditambah 3 kali 2 adalah 6. Min 2 ditambah 3 kali 2 adalah 4. Dan 12 ditambah, min 3 ditambah 3 kali 9 adalah 24. Oke, selanjutnya saya akan kalikan dulu baris pertamanya dengan min 1 agar kita dapatkan satu utama yang pertama. Saya lupa mengalihkan kolom-kolom berikutnya dengan min 1. Baik, ini sudah kita dapatkan satu utama yang pertama. Nah, berikutnya, apa yang akan kita lakukan? Mungkin saya akan membuat 0 baris keduanya ya. Atau mau baris ketiganya yang dibuat 0, bebas. Tapi supaya saya tidak mengoperasikan pecahan, jadi saya akan menambahkan baris kedua dengan min 2 kali baris ketiga. Oke, jadi baris pertamanya tetap, baris ketiganya pun tetap, dan baris keduanya menjadi 0 semua. Ya, perhatikan bahwa baris kedua ini adalah 2 kali lipat dari baris ketiga. Jadi kalau kita kurangi dengan 2 kali baris ketiga, hasilnya akan 0. Selanjutnya, ingat bahwa jika kita memiliki baris 0, kita harus simpan di baris paling bawah. Maka kita dapat tukar baris kedua kita tukar dengan baris ketiga. Satu min 2, 9-nya tetap. Kemudian kita dapatkan baris keduanya jadi ini. Baris ketiganya 0 semua. Apa yang masih kurang? Kita belum membuat baris keduanya ini memiliki satu utama. Jadi kita kalikan 1/3 dengan baris kedua. 1 min 2, 9, 0, 1, 2/3, 4, 0, 0, 0, 0. Oke, kita sudah mendapatkan matriks echelon baris. Yang tereduksinya gimana? Apa yang kurang ya dari matriks echelon baris ini? Kita lihat bagian atas dari satu utama yang keduanya ini masih min 2. Jadi kalau mau kita buat jadi 0, yang perlu kita lakukan adalah baris pertamanya kita tambahkan dengan 2 kali baris kedua. Baris kedua dan ketiganya tetap tentunya ya. 0, 0, 0, 0. Lalu ini satunya tetap, karena 1 ditambah 2 kali 0, kemudian min 2 ditambahkan dengan 2 adalah 0. Min 2 ditambahkan dengan 4/3 adalah min 2/3. 9 ditambahkan dengan 8. Saya lupa negatifnya ya. Maaf. Min 9 ditambahkan dengan 8 adalah min 1. Oke, jadi kita dapatkan matriks echelon baris tereduksi. Baik,
Terima kasih telah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlatih. Ya, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.